Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong kami. Pada saat ini kami akan kembali belajar kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh mengajari kami, menuntun kami kepada satu kebenaran yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom dari saya Marensus. Terus kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Saat Teduh bagi kita hari ini. Hari ini saya ambil renungan bagi kita dari kitab Roma 8, ya. Kiranya firman ini mengajari kita untuk semakin kita lebih bertumbuh dan mengenal Tuhan, dan semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan di sini dalam Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, saya ulangi, kita simak bersama-sama. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita tahu ya, ciri-ciri orang yang hidup dalam daging itu seperti apa ya. Jadi kita tidak bisa ditipu ya. Kita tidak bisa ditipu dengan penampilan, kita tidak bisa ditipu dengan pelayanan, kita tidak bisa ditipu dengan apapun. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius dalam satu kitab ya, dikatakan Matius 7 dikatakan di sana bahwasanya nabi-nabi palsu itu ada ya. Nabi-nabi palsu adalah mereka nabi-nabi yang hidupnya dalam daging ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Buahnya adalah perbuatannya ya, dari perbuatannya, dari pengajarannya, dari karakternya, dari perilakunya kita bisa mengenal mereka. Yang pertama dikatakan adalah mereka yang hidup dalam daging adalah mereka memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, hal-hal dari daging itu apa? Seperti apa? Dalam kitab Galatia 5 ya, Galatia 5 ayat yang ke-19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, dikatakan di sini adalah, dari sini kita mengerti bahwasanya mereka yang hidup dalam daging, mereka suka memikirkan perkara-perkara yang cabul ya. Mereka suka memikirkan, melamunkan perkara-perkara cabul. Bukan hanya melamunkan perkara-perkara yang cabul, mereka juga melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua dikatakan adalah kecemaran. Ya, kecemaran itu hampir sama dengan percabulan. Mereka suka hidup suka-suka, tidak mau diajari, tidak mau hidup benar, tidak mau hidup kudus. Selanjutnya adalah hawa nafsu. Ya, memang setiap manusia diberikan hawa nafsu, tetapi sebagai manusia yang sudah diciptakan, dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus, kita yang sudah dibaharui lewat firman, kita harus mematikan nafsu daging yang tidak sah ya. Contohnya nafsu daging tidak sah adalah keinginan untuk melakukan seks dengan dengan yang bukan pasangan ya. Ya, melakukan seks di luar pernikahan. Itu semua adalah hawa nafsu yang tidak bisa dikuasai. Jadi hari ini ya, saya mau katakan, kuasailah nafsumu. Ya, kemudian penyembahan berhala. Kita tahu penyembahan berhala itu ada banyak macam ya, seperti sihir juga ya, itu termasuk penyembahan berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah benda-benda yang lain, benda-benda keramat, itu adalah berhala. Kemudian perseteruan dan perselisihan ini hampir sama.
suka bertengkar, memikirkan pertengkaran, memikirkan perselisihan, bagaimana dia bisa menyakiti orang, bagaimana dia bisa melukai orang, itu semua perbuatan daging. Ada lagi iri hati, amarah, ya, tidak suka melihat orang bahagia, tidak suka melihat orang senang, ya, itu iri hati. Tidak suka melihat orang lebih baik daripada dia, itu iri hati. Kemudian ada amarah, ya, amarah, kadang marah dengan amarah itu beda. Marah biasanya timbul kalau kita tidak cocok dengan kita, ya, itu wajar kalau kita marah, ya, bisa saja kita marah. Tapi kalau amarah itu adalah dia membara dari dalam dan bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan negatif. Kemudian ada di sini katakan kepentingan diri sendiri, ya, suka mementingkan diri sendiri, maunya dia yang diperhatikan, maunya dia yang didengarkan, maunya hanya dia yang pokoknya berpusat kepada diri sendiri, ya, dia tidak peduli orang mau macam mana, dia tidak peduli. Nah, ini ciri orang yang hidup dalam daging. Kemudian percideraan, ya, ini tentunya percideraan ini suka memecah belah dan lain sebagainya, ya, suka berantem dan lain sebagainya. Kemudian roh pemecah, nah ini dia hampir sama. Roh pemecah juga ini adalah perbuatan daging, suka memecah belah. Oh, tidak suka melihat orang bersehati, ya. Oh, suka menjelek-jelekan orang di belakang, ya, memecah-pecah, ya. Kemudian kedengkian, kemabukan, ada juga dengki, iri, kemabukan, suka mabuk-mabukan, itu perbuatan daging. Kemudian pesta pora dan sebagainya, bersenang-senang di dunia ini tanpa memikirkan tentang apa maksud Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dari ayat firman Tuhan ini kita tahu, ya, kita boleh menyelidiki hati kita, ya, sadar sendiri kita ini siapa, ya. Jadi kalau kita masih memikirkan perkara-perkara tadi seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah, jika kita masih selalu sering memikirkan ini, maka, ya, kita masih orang duniawi. Artinya kita masih hidup dalam daging. Nah, dikatakan bahwasanya di ayat yang ke Roma 8 tadi ayat yang ke 6 dikatakan bahwasanya karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup, ya, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Kita harus tahu bahwasanya siapapun kita, walaupun kita punya kedudukan, punya jabatan, ya, dalam pelayanan dan lain sebagainya, mungkin kita dianggap orang hebat dalam kerohanian, orang tidak tahu, tetapi Tuhan jelas berkata bahwasanya orang yang melakukan hal-hal daging tersebut, seperti yang di atas tadi saya sampaikan, bahwasanya dia akan berseteru dengan Allah. Dia berseteru dengan Allah, tidak peduli dia bisa berdoa panjang-panjang, nggak ada masalah, ya, tetapi di hadapan Tuhan dia adalah musuh Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam daging, dia adalah musuh Tuhan. Dia berseteru dengan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan dia, ya, karena Tuhan itu Maha Kudus. Nah, kemudian orang ini adalah orang yang hidup dalam daging ini tidak takluk kepada hukum Allah. Tidak takluk, tidak mau diajari. Itu tadi, ya, suka mementingkan diri sendiri. Dia tidak mau diajari, merasa benar sendiri, ya. Perkataan dia saja yang benar, ya. Orang lain nggak dia peduli. Kemudian orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, ini intinya saudaraku, ya. Jadi sehebat apapun pelayanan kita hari-hari ini, sehebat apapun kita berdoa, sehebat apapun kita melayani, kalau kita hidup dalam daging, firman Tuhan berkata tadi bahwasanya kita tidak berkenan kepada Allah. Itu sebabnya dalam kitab Matius 7 ayat 22 dikatakan, ya, saya baca sebentar Matius 7 kalau saya tidak salah. Ya, Matius 7 ayat yang ke 21-22, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, bukankah kami berumur, dan lain sebagainya. Ya, jadi bukan setiap orang berseru kepada Tuhan lalu lantas dia sudah masuk surga, enggak. Ya, mereka yang hidup dalam daging, memikirkan perkara-perkara daging saja, ya, seperti percabulan dan lain sebagainya, perzinahan dan lain sebagainya, ya, perseteruan, iri hati, kebencian, dendam, amarah. Mereka yang hidup di dalam itu, mereka tidak berkenan dan mereka berseru dengan Allah, dan akhirnya landingnya adalah ke neraka. Haleluya. Ini yang mau saya sampaikan. Jangan kita tertipu. Kalau kita sudah melayani, kita sudah bisa berdoa, kita sudah bisa menyembah Tuhan, tapi kita hidup dalam daging, jangan tertipu, ya. Selama kita masih hidup dalam daging, selama kita masih memikirkan hal-hal yang dari daging tadi, kita nikmati daging kita, maka Anda berseteru dengan Tuhan dan Anda tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau Anda dan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka landingnya adalah ke neraka. Haleluya. Shalom. Ini yang mau saya sampaikan dari saya, Marius Sustur. Semoga menjadi berkat bagi kita. Kita lanjut nanti kepada renungan yang lain.
Terima kasih di dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus menolong kami, ya Roh Kudus mau mengajari kami supaya kami bebas. Roh Kudus membebaskan kami dari perkara-perkara daging duniawi yang mengakibatkan kami berseteru dengan Allah, yang membuat kami tidak berkenan kepada Allah. Di dalam nama Yesus, kiranya darah Yesus sucikan kami yang selama ini kami masih dalam daging. Hari ini kami bertobat, kami mau hidup dalam roh, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.